Mana cara pengisian dari status klinis ya, sama mungkin boleh adik-adik semuanya buka kembali patofisiologi ya untuk sistem saraf tepi. Itu kan kasusnya ada banyak, tolong dibaca-baca kembali karena nanti dosen tidak akan mengulang itu ya. Jadi mohon sekarang diakses dulu untuk materi-materi yang sudah didapat tentang patologinya. Sudah ini kan sudah pernah dapat kan patofisiologi pada kasus sistem saraf tepi ya. Oke, silahkan semuanya diakses dulu punyanya masing-masing. Boleh di-share juga ke saya mungkin kalau ada link G Drive-nya ya. Jadi nanti akan ada penugasan untuk membaca dan ada kuisnya nanti. Oke, silahkan dicari dulu link G Drive-nya ada. Ada? Yang si pen yang patofisiologi dulu siapa? Ya Ibu izin. Ya, yang neuro ada, Neng? Iya Bu, sekarang sedang saya cari ya Bu. Oh, oke, silahkan Fajarina. Terima kasih. Oke, sambil menunggu nanti ya, itu tugas yang berikutnya supaya kita refresh gitu ya. Ada juga saya sebetulnya terkait dengan pengabmas, wacana pengabmas yang kita bahas kemarin. Jadi rencananya saya ingin apakah dalam bentuk, jadi sebulan sekali kita mengadakan kayak semacam apa ya, mungkin bukan webinar tapi apa sih kayak misalnya pakai live IG gitu ya, terus kemudian kita diskusi tentang misalnya kan kalau kasus-kasus carpal tunnel syndrome itu kan banyak terjadi tuh di masyarakat. Nah itu bisa mungkin mengundang apa namanya masyarakat melalui live IG atau kita datengin misalnya ojek, tukang ojek di pangkalan ojek atau pangkalan di ojek online gitu ya, sehingga ilmu kita tuh bisa diterapkan oleh masyarakat gitu. Jadi bermanfaat. Mungkin saya minta tolong ini ya disempatkan untuk mengadakan ini kalau setuju nih. Gimana? Sambil menunggu Fajarina, ada yang setuju atau tidak setuju atau mau memberikan masukan bentuk pengabmas kita nanti mau seperti apa enggak? Silahkan mungkin. Ini Rifa mau ngasih masukan. Atau Zaid mau ngasih masukan? Belum Bu, mungkin belum terpikir. Pada kebayang nggak maksudnya jadi kan sekarang ini kan kita kan sudah online ini udah biasa ya, mungkin kalian juga sering dengar apa namanya ikut live IG kayak gitu tentang topik-topik tertentu gitu ya, nggak perlu lama gitu, kita cukup mungkin 30 menit sampai dengan 1 jam misalnya membahas satu topik tertentu, misalnya carpal tunnel, kita bahas di situ. Terus kemudian nanti apa namanya yang diundang itu silahkan mungkin temennya, saudaranya, atau pokoknya semua yang memang punya resiko terkena carpal tunnel ya. Yang resiko carpal tunnel kan berarti orang-orang yang aktivitas fisiknya banyak menggunakan ini ya, terutama ke arah fleksi dari urisnya gitu ya. Itu mungkin akan menarik dan kita memperkenalkan fisioterapi kalau di masa pandemi ini, kita tuh banyak manfaatnya gitu untuk masyarakat gitu ya. Kalau saya lihat yang banyak live IG itu sekarang tuh kayak gizi kayak gitu itu banyak juga tuh. Nah, kita kenapa enggak gitu, saya jadi kepikiran kita kan punya potensi untuk ke arah sana. Nanti masalah misalnya
diskusinya nanti saya misalnya dengan ada salah satu mahasiswa misalnya ya, yang ini nanti kita sama-sama ini menyampaikan topik tersebut gitu. Nggak apa-apa kita belajar gitu untuk menyampaikan. Jadi supaya masyarakat tuh pada tahu juga gitu, mengedukasi masyarakat mulai dari gimana pencegahannya, terus kalau sudah terjadi apa sih yang bisa dilakukan di rumah misalnya exercise-nya kayak gitu. Ya. Gimana? Ada tanggapan? Boleh memberikan tanggapan ya, mungkin jangan pada diem aja dong, saya jadi bingung nih. Oke, silakan. Gimana? Sambil nunggu Fajarina nih. Ini pada diem aja, kenapa nih? Nabila coba, mau memberikan tanggapan? Nabila Finka Ansari. Ada Nabila? Ya, silakan Nabila. Ya, Ibu. Gimana? Ya, Ibu, izin memberikan saran, Bu. Mungkin Boleh. kalau semisalnya memang mau di live IG, itu bisa aja, Bu. Karena kan di zaman pandemi ini semuanya beralih ke sosmed ya, Bu ya. Ya, betul. Untuk bahwa menurut saya sih yang sekarang sedang ada di pandemi gitu, Bu. Jadi kayak misalkan cara kita duduk yang baik bagaimana, kayak lebih mendominan ke mahasiswa mungkin ya, Bu ya. Karena kan followers kita juga followers IG kan kebanyakan teman-teman kita juga. Kayak gitu, Bu. Dan untuk durasinya menurut saya jangan sampai 1 jam, Bu, karena itu terlalu lama dan terlalu lama terus juga bisa menguras kuota banyak, Bu. Menurut saya 30 sampai 25 menit tuh itu udah efektif sih, Bu. Oh, oke. Seperti itu, Bu. Idenya bagus ya, Nabila. Terima kasih. Kalau untuk ini gayung bersambut berarti ya. Saya kebetulan penelitian untuk yang sekarang ini terkait tentang edukasi dengan menggunakan video. Jadi bagaimana posisi dan koreksi postur pada saat duduk untuk mencegah nyeri LBP pada mahasiswa. Pas banget. Ya, itu bisa menjadi salah satu topik, betul. Makanya saya setuju sekali dengan Nabila. Jadi topiknya itu jadi ada beberapa. Nanti kita tiap bulan tuh beda topik. Jadi selama mata kuliah ini, misalnya mata kuliah ini ada 3 bulan, berarti kita akan ada 3 topik berbeda yang mungkin prevalensinya tuh sangat tinggi untuk saat ini. Oke, kita catat berarti pertama adalah bagaimana koreksi postur atau postur yang baik pada saat duduk, pada saat kuliah terutama online gitu ya, untuk mencegah terjadinya low back pain. Ini teman-teman semuanya ada yang mengalami sakit pinggang nggak selama di rumah kuliah online? Sering, Bu. Ada, Bu. Sering. Bu. Oh ya udah, berarti tepat ya. Oke, itu satu berarti. Ini udah dapet nih satu topik. Ini akan kita seriusin ya. Tolong siapa yang kira-kira menjadi PIC-nya nanti, penanggung jawabnya? Siapa yang bisa bantu untuk menjadi penanggung jawab? Nanti saya biar koordinasinya nggak pada semuanya. Atau Nabila aja ya, saya tunjuk ya. Boleh Nabila? Izin, Bu, penanggung jawab itu saya yang mengatur semuanya, Bu, atau bagaimana, Bu? Oh enggak, jadi koordinasi aja, nanti memudahkan koordinasi saya dengan Nabila, nanti Nabila yang mengkoordinir juga teman-temannya. Jadi idenya ditampung di Nabila, terus kemudian nanti kita tektokannya biar mudah gitu. Jadi kayak si pen gitu. Tapi ini untuk khusus untuk edukasi. Nah, berarti kita sudah dapat satu topik, nanti cari topik yang lain. Apalagi masalah misalnya servikal ya. Servikal juga ada yang nyeri leher nggak?
Karena kecenderungan ya berdasarkan hasil penelitian tuh ada hubungan antara penggunaan smartphone ya yang terlalu lama durasinya dengan nyeri leher karena posisinya yang kurang baik itu. Ya, ada yang nyeri leher nggak? Selain nyeri pinggang? Ada, Bu. Nah, ya. Oke, nah itu juga bisa menjadi salah satu ini buat edukasi kepada masyarakat. Nanti exercise-nya kita berikan juga. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi harus ngapain. 2 topik udah dapat, jadi leher sama pinggang. Kemudian CTS nggak ada yang sakit CTS? Soalnya pada ini nih banyak juga yang ngeluhin ke saya, Bu. Saya tuh sering sakit ini apa namanya pada pergelangan tangan, terutama yang suka bawa motor nih. Ada yang mengeluhkan nggak ke kalian, teman-teman atau siapa di lapangan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Oh iya. Saya enggak, Bu. Oh iya, alhamdulillah berarti angka kejadiannya ternyata CTS nggak terlalu banyak ya karena kalau pada anak muda ya. Berarti pada orang-orang yang sudah dewasa dan ini ya udah di atas 30 atau 40 ya yang mengeluhkan itu sih. Terutama ojek online, ojek pangkalan tuh ya, tukang cuci itu sih yang lebih banyak terutama ya. Kalau pada anak-anak milenial berarti memang enggak ya, walaupun sering bawa motor, ternyata enggak cukup untuk ini ya, untuk menimbulkan CTS gitu ya. Nah, berarti CTS kita anulir. Nah, nanti cari lagi kasus-kasus yang lain yang kaitannya dengan sistem saraf peti. Ya, yang kita lihat waktunya kuliah kita sampai bulan apa sih, Mei ya? Ini sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei. Mungkin 3 topik aja cukup nanti ya. Jadi 1 bulan 1 topik saya rasa cukup ya. Itu mungkin bahasannya ini nanti akan mendongkrak juga nilai tugas kalian nanti ya dalam tugas prakteknya karena prakteknya melihat situasi seperti sekarang perlu juga ada modifikasi ya penilaiannya. Jadi itu mungkin untuk ini dulu ya, untuk prolognya dulu. Sekarang kita masuk ke materi. Saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana proses pemeriksaan fisioterapi pada kasus fisioterapi neuromuskuler ya. Oke, saya izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Kok yang ini? Nah, ini. Bukan yang ini, salah. Yang mana sih satu lagi nih? Oke, profesi ini. Oke, baik. Izin share screen dulu ya. Oke, untuk form pemeriksaannya bentuknya seperti ini. Saya formulasikan untuk form pemeriksaan baik fisioterapi neuromuskuler pusat maupun tepi itu sama, akan tetapi nanti bentuk pemeriksaannya akan sangat berbeda jauh sekali ya. Jadi ini formnya seperti ini. Nanti adik-adik kenapa penting form ini dan bagaimana proses pemeriksaannya? Karena kalian juga kan nanti dalam saat menerima pasien gitu ya, saat datang pasien ke kalian itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan. Ya, jadi karena kita bukan dukun ya, bukan cenayang ya, yang bisa menerawang tanpa harus memeriksa dengan tangan aja gini, kamu ini keluhannya gini, nggak bisa ya. Kita ini by evidence based, by ilmu gitu ya, by clinical reasoning ya, sehingga pada saat pasien datang ke kita harus assess dulu
Ya, periksa dulu. Assessment itu dari mulai awal itu adalah anamnesisnya dulu ya. Anamnesis itu ada auto anamnesis dan alo anamnesis. Jadi bisa melalui keluarga jika memang keluarganya jika pasiennya tidak kooperatif atau tidak bisa diajak bicara, misalnya seperti yang kesadaran kurang atau misalnya ada gangguan emosional seperti itu atau kognitif, kita bisa bertanyanya ke keluarganya ya, atau bisa juga bertanya ke pasien langsung kalau pasiennya memang kooperatif ya. Jadi semuanya kita harus tanyakan ke pasien terkait informasi-informasi yang kita butuhkan yang menunjang terhadap diagnosis. Ya, pertama yang harus kita tanya tentunya identitas dulu. Sebelum identitas ini ada ini dulu ya. Jadi kalau ada pasien masuk nih, kita harus ini dulu centrang dulu ini. Apakah dia initial assessment? Kalau initial assessment berarti ini pasien baru dan belum pernah diperiksa sebelumnya. Ya, jadi ini pemeriksaan pertama. Ya, kalau misalnya dia kedatangan berikutnya, maka reevaluation ya. Kalau misalnya dia terakhir gitu ya, maka discharge. Tergantung nanti apakah mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak dilanjutkan intervensinya atau proses fisioterapinya karena ini pasien misalnya harus dirujuk ke ke tim medis yang lain ya yang memang sesuai dengan kasus yang dihadapi ya, masalah yang ada pada pasien, maka kita centrang discharge ya. Discharge itu jadi tidak melanjutkan intervensi ya, jadi harus apakah dirujuk atau memang dia sudah cukup gitu ya, memang sudah sembuh dan tidak perlu lagi dilanjutkan terapinya gitu ya. Kemudian setelah ini kita masuk ke identitas. Identitas itu ada nomor rekam medis, silahkan diisi jika memang di rumah sakit misalnya biasanya ada ya. Kemudian tanggal lahirnya, kapan, alamat, nama, jenis kelamin, pekerjaan, ini saya rasa standar ya, agama, diagnosa medis. Nah ini kenapa kita perlu sebagai sudut pandang fisioterapi, kenapa kita perlu menanyakan pekerjaan, agama, jenis kelamin untuk apa? Coba, saya mau minta pendapatnya dari Muhammad. Siapa ini? Ada namanya Muhammad nggak? Muhammad Rizky Anugrah. Oke, silahkan coba. Saya mau minta pendapatnya. Apa sih perlunya? Ngapain kita nanya-nanya agama segala? Terus pekerjaan, jenis kelamin. Untuk apa menurut Anugrah atau Rizky ya? Silakan, boleh open mic. Ya Bu, sebelumnya pernah kan nama saya Muhammad Rizky Anugrah Bu, biasanya panggil Rizky aja Bu. Oh Rizky, silakan Rizky. Iya Bu, sebelumnya kalau misalnya emang data-data gitu yang ditanyain kalau misalnya ngisi-ngisi ada agama itu mungkin penting kali Bu ya, karena identitas Bu. Kalau misalnya gak tahu, ya kalau misalnya gak tahu identitas kita juga gak tahu agama kan kayak gimana juga sih Bu, takutnya ada apa-apa atau gimana. Dia juga sebelumnya kurang ini juga sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Jadi agama penting untuk identitas. Mungkin terkait ini ya, jadi misalnya atau salam atau apa gitu ya, kalau pada saat komunikasi mungkin gitu maksudnya ya Rizky ya, atau gimana? Ya mungkin bisa begitu Ibu. Oke, ada pendapat yang lain? Mungkin saya minta Azkia Azahra. Terima kasih Rizky. Iya, instruksi Bu. Ya Kia gimana? Mohon maaf, ya saya habis dari toilet Bu tadi. Ya. Kalau menurut saya, kalau agama, karena mungkin terutama untuk yang perempuan ya Bu, mungkin kalau dari agama Islam kan, kalau bersentuhan sama bukan muhrim, ada kayak gitu. Nah mungkin nanti bisa kalau emang yang pasiennya perempuan maunya sama yang fisio perempuan aja, mungkin kayak gitu Bu. Mungkin beberapa orang ada yang mau kayak gitu.
beberapa pasien mau yang dipegangnya sama perempuan aja nih gitu. Terus kalau misalnya kita mau melakukan terapi di daerah-daerah tertentu yang sekiranya risih, jadi visionya bisa tahu gitu, Bu. Oh, oke, baik. Terima kasih Askia. Bagus ya pendapatnya Askia dan Rizky tadi, luar biasa ya. Jadi kalau Askia tadi berpendapat nanti mungkin terkait kenyamanannya ya, kenyamanan dari pasien, mungkin kalau beda jenis kelamin, terkait dengan apa namanya, keyakinan yang dianut gitu ya, mungkin inginnya diterapi oleh yang sesama ini ya, sesama jenis kelaminnya, misalnya perempuan dan perempuan untuk kenyamanan ya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, mungkin terakhir dari Melin Vanessa. Saya mau minta pendapat yang lain nih. Melin Vanessa, boleh open mic? Ya Ibu, Ya. kalau pendapat saya tentang agama tadi ya Bu, agama pasien itu hampir mirip sih Bu sama Askia. Oke. Terus selain itu buat fisioterapinya juga, jadi kalau kita kan namanya terapi ke pasien kan pasti ada yang diomongin gitu ya Bu, buat prolog, perkenalan gitu. Jadi biar kita sebagai fisioterapi juga, oh ngerti ini kayaknya topik sensitif nih, jangan dibahas, takutnya pasiennya jadi bete atau gimana, nanti jadi nggak mau terapi lagi. Terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih. Ini terkait komunikasi ya. Intinya sama semuanya untuk membuat pasien nyaman ya. Jadi luar biasa walaupun sudah belum pada pegang pasien tapi sudah tahu ya bahwa memang fokus kita adalah pasien ya. Jadi sekarang itu bukan fisioterapi center lagi tapi pasien center, dalam artian jadi yang menjadi keluhan utama pasien itu menjadi fokus goal utama kita gitu ya. Berarti kita sudah sependapat dulu nih. Oke, terkait tadi pendapat dari teman-teman, saya setuju, namun ada hal yang lain juga yang tidak kalah penting sebagai kita fisioterapi, di mana kita nih core-nya itu kan gerak dan fungsi. Ya, pada setiap agama cara beribadahnya itu kan berbeda-beda. Nah, ini goalnya juga nanti akan berbeda nih. Misalnya, pasiennya tidak mampu untuk duduk, ya. Duduk yang seperti apa yang dia tidak mampu? Goalnya akan seperti apa? Ini juga harus dilihat. Pada agama tertentu, ya, agama Islam misalnya itu duduk tuh harus benar-benar bisa kayak duduk di antara dua sujud aja itu tuh betul-betul menekuk gitu ya, melipat apa namanya ni-nya gitu ya, sampai bersentuhan dengan paha seperti itu ya, berlutut sampai seperti itu gitu ya, dan bukan 90 derajat malah sih ininya full fleksi baik hip maupun knee gitu ya. Berbeda dengan orang Kristen misalnya. Kalau orang Kristen kan dia si hipnya itu 90 derajat gitu ya. Knee-nya sorry ya. Jadi seperti berlutut seperti itu ya. Itu berbeda cara ininya, cara beribadahnya, sehingga nanti goal treatment-nya akan berbeda juga. Mungkin kalau pada yang Kristen gitu ya, nanti prognosanya dia hanya akan bisa sampai 90 derajat mungkin tidak akan masalah. Tapi pada orang yang selain Kristen misalnya yang Islam gitu ya, itu akan masalah gitu ya, sehingga kita harus punya solusi jika prognosanya akan seumur hidup tidak akan bisa kembali, mungkin nanti saat beribadah, saat sholat itu disarankan misalnya menggunakan kursi atau alat bantu yang lainnya. Ini contoh ya. Kemudian terkait dengan jenis kelamin, saya setuju sekali tadi ya. Bukan hanya orang Islam, saya rasa ya, ada juga orang yang non Muslim yang tidak juga apa namanya tidak nyaman atau kurang nyaman jika di treatment oleh yang lawan jenis gitu ya. Dan ini saya dapat pesan sponsor nih dari orang-orang yang di lapangan, fisioterapi di lapangan, ada rumah sakit tertentu ya, nggak usah saya sebutkan nama rumah sakitnya, dia rumah sakit swasta yang cukup
lumayan ternama gitu ya, pasiennya juga banyak. Nah, itu hampir dituntut fisioterapinya oleh pasiennya. Kebetulan pasiennya itu perempuan, terus kemudian ditangani oleh fisioterapinya laki-laki. Ya, kasusnya dia piriformis sindrom. Ya, piriformis sindrom itu kan wilayahnya mungkin areanya area yang sangat sensitif, ya. Dan itu apakah memang fisioterapi yang kurang komunikasi atau bagaimana? Pada akhirnya pasiennya tuh setelah berapa hari kemudian menuntut gitu, menuntut pihak rumah sakit dalam hal ini fisioterapisnya gitu ya, atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien terhadap tindakan fisioterapi yang dilakukan gitu ya pada saat penanganan. Kebetulan suaminya juga bukan main gitu ya, pakar hukum juga gitu ya, suami dari pasiennya. Jadi akhirnya ini hampir bergulir ke pengadilan juga, tapi alhamdulillah gitu ya, karena ada beberapa kejanggalan dan ini bisa menjadi poin juga buat kita gitu ya, yang menjadi keanehan kenapa nuntutnya itu setelah berapa hari kemudian, nggak langsung seketika itu. Jadi kelihatannya kayaknya baik-baik saja gitu pada saat treatment, kenapa harus menunggu sekian lama. Kemudian nggak ada saksi, sehingga memang agak ini. Nah, tapi melihat kejadian ini kita bisa belajar bahwa pada saat menangani pasien, kita harus betul-betul hati-hati. Pertama harus ada informed consent. Saya setuju tadi ya. Jadi ada persetujuan dari pasien dulu. Ini terkait etik. Jadi nanti kalian kalau dapat kasus di lapangan, kemudian nanti ujian UKOM ini biasanya keluar nih ya. Jadi ini masuk ke dalam hak pasien. Jadi pasien tuh memiliki hak untuk memilih fisioterapi mana yang akan menangani. Ya. Jadi tidak boleh memaksakan. Ya, kita harus menggunakan kalau perlu informed consent ya, persetujuan mau ditangani oleh fisioterapi yang mana. Ya, terus kemudian terkait SOP juga harus jelas ya, kalau memang ini jenis kelaminnya berbeda, kita sebagai fisioterapi kalau areanya terlarang, kita harus profesional, sampaikan ya. Jadi memang ini harus ada bagian yang dibuka, misalnya yang mana yang harus dibuka itu juga harus jelas. Kenapa harus dibuka gitu ya, harus jelas juga. Ya, karena kasusnya ini apalagi ini fisioterapi neuromuskuler tepi itu biasanya kayak nervus ischiadicus ya. Itu kan kaitannya seperti piriformis juga karena bisa diakibatkan oleh piriformis menekan si nervus ischiadicusnya karena itu kan lokasinya tumpang tindih itu di sana. Jadi kalau si piriformisnya mengalami pembengkakan, spasme, patologi di sana ada inflamasi sehingga menekan si ischiadicus, bisa piriformis sindrom ya atau ischialgia ya, sehingga itu bisa menjadi ranahnya kita dan pada saat penanganan harus betul-betul hati-hati terkait etika ya tadi. Ya, kemudian pekerjaan untuk apa kita perlu tahu, bukan untuk membeda-bedakan ya. Misalnya, oh ini pekerjaannya dia pejabat, oke, berarti dosisnya kita harus naikkan. Ini karena ini cuman buruh, jadi dosisnya kita kurangi ya gitu. Enggak seperti itu ya. Tapi pekerjaan ini lagi-lagi kembali ke gerak dan fungsi. Apakah nanti dia akan bisa kembali dengan pekerjaannya, dengan keterbatasan yang dia miliki, atau ada saran lain mungkin untuk pindah pekerjaan gitu ya, alih profesi misalnya gitu ya, jika memang tidak memungkinkan. Contoh kasus pernah ada pasien stroke ya, pasien stroke anak muda umurnya 20 tahun kena stroke, kemudian dia kenanya di pergelangan tangannya itu ya susah untuk gerak, pokoknya upper extremity-nya itu berat sama sekali nggak bisa digerakkan yang tangan kanannya ya, sementara dia tugasnya itu sebagai sekretaris gitu ya. Nah itu solusinya gimana ya? Dia jari-jarinya juga nggak bisa gerak sama sekali. Sementara dia bukan kidal, dia pakainya tangan kanan, ya, yang kirinya nggak terlalu fasih.
ya. Nah, ini solusinya kita harus memberitahu ke pasiennya, ya. Jika memang prognosanya akan berat ke depannya, ya, apakah menggunakan alat bantu atau mungkin disarankan sih menggunakan alat bantu. Jika memang itu tidak memungkinkan pun, mungkin bisa dimodifikasi komputernya atau memang jalan terakhir ya harus ganti profesi gitu ya. Ada keahlian yang lain atau tidak? Kalau ada keahlian yang lain mungkin disarankan untuk alih profesi ya. Jadi arahnya nanti ke sana terkait goalnya. Goalnya pasien ini harus searah dengan goalnya kita gitu. Ya, kita harus searah dengan goalnya pasien, tapi harus melihat bagaimana real prognosisnya. Ya, sehingga komunikasi nanti akan berjalan dengan baik. Ya, diagnosis medis. Untuk apa diagnosis medis? Ya, ini juga untuk salah satunya sebagai gambaran ya. Kita nih tugasnya bukan memperbaiki di sini. Ini punyanya dokter, punyanya medis. Ya, akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh diagnosis medis yang menimbulkan gangguan gerak dan fungsi, ya gangguan gerak dan fungsinya ke arah mana itu yang menjadi ranahnya kita, ya kita tuh diagnosisnya ICF bukan ICD. Kalau ini ICD, ya untuk apa kita tahu? Untuk mengetahui sejauh mana ininya ya patologinya, terus kemudian prognosisnya yang nanti akan kayak misalnya kalau kasus tepi ini kita harus tahu kan ada neuropraksia, ini terkait patologi ya. Neuropraksia, aksonotmesis, neurotmesis, ini kita harus tahu nih. Ini pasien ini dia sudah level mana tingkat kerusakan saraf tepinya. Beda ya saraf tepi dengan saraf pusat. Kalau saraf pusat tuh tidak akan terjadi regenerasi. Ya, ingat, saraf pusat kalau udah mati ya mati. Tapi kalau saraf tepi bisa regenerasi. Ya, kalau saraf pusat caranya dengan apa? Neuroplastisitas. Ya, dia nanti membuat jalur-jalur baru. Jadi mengoptimalkan saraf-saraf yang masih hidup. Saraf yang masih hidup itu nanti membuat jalur-jalur yang baru misalnya ya. Itu yang disebut dengan neuroplastisitas. Ya, jadi sinaps-sinapsnya dibentuk yang baru kayak gitu. Nah, kalau yang ini kalau pada saraf tepi itu berbeda. Saraf tepi itu dia memang regenerasi selnya, ya. Dia membentuk sel baru, ya sel baru. Dan ini tergantung nanti tingkat kerusakannya. Apakah memang cuma tekanan? Kalau hanya tekanan, neuropraksia itu akan sembuh total. Ya cukup tidak membutuhkan waktu yang lama ya setidaknya 1 sampai 3 minggu tuh udah bisa kembali normal jika ditangani segera gitu ya neuropraksianya. Tergantung neuropraksianya apa penyebabnya dulu harus dilihat. Misalnya kayak tadi ada tekanan di terowongan karpal ya ada radang pada tendonnya. Kalau radang tendonnya itu dihilangkan gitu ya terowongannya jadi space-nya jadi kembali normal sehingga hilang tekanan pada sarafnya itu akan kembali normal ya. Tapi kalau misalnya sampai putus ya ada sampai neuronotmesis gitu ya aksonotmesis ya itu akan sulit butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Walerian regenerasi jadinya ya mungkin butuh waktu 3 sampai 6 bulan gitu ya untuk perbaikan sarafnya. Ya, karena sampai putus di sana. Ya, misalnya penyebabnya karena trauma langsung, kena pisau atau kena golok, kena apa gitu ya yang ini kecelakaan terus kemudian sampai putus gitu ya sarafnya. Nah, itu akan berbeda. Itu makanya diagnosis medis juga penting. Ya, dalam hal ini kita harus tahu. Ya, dan penyebab utamanya juga harus tahu. Misalnya Bell's palsy, karena apa Bell's palsy-nya? Gitu ya, sampai level mana ini kenanya, itu harus tahu pesan. Oke, sekarang sampai di sini terkait identitas, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Boleh respon mungkin jelas atau tidak? Jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya ya. Jadi kalau jelas, sekali lagi identitas ini bukan hanya sekedar identitas ya. Mulai sekarang sebagai sudut pandang kita sebagai fisioterapis, kita sudah punya arahan. Ya, karena fisioterapis yang pakar, yang hebat itu adalah yang bisa menghimpun informasi yang banyak dari pasien. Jadi kalau fisioterapi di luar itu udah nggak lagi banyak pemeriksaan semuanya dilakukan, udah enggak. Jadi dia lebih banyak ngobrol, kemudian pemeriksaan tuh cukup 1-2 yang sudah spesifik, karena dari hasil ngobrol dan komunikasi dengan pasiennya itu dia sudah bisa mengarahkan, oh ini kemungkinan hipotesanya itu apa gitu. Ya, jadi kalau ngobrol dengan pasien tuh jangan ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, tapi ada tujuannya. Ya, kita bertanya itu ada tujuannya. Walaupun mungkin seolah-olah kayaknya pasien tuh nggak merasa kalau dia tuh sedang diwawancara. Ya, kalau makanya kalian ada ini ya komunikasi kesehatan ya, belajar ya. Karena berbeda gitu ya. Jangan sampai pasien tuh kalau kita yang masih baru mungkin nanya ke pasien, "Ibu, pekerjaannya apa? Kemudian agamanya apa?" gitu ya. Itu kan kayak diwawancara, itu kurang nyaman pasien. Ya, tapi kalau yang sudah komunikasinya bagus ya, yang sudah pakar tuh udah pasien tuh jadi ngalir aja, kayak ngobrol gitu padahal lagi menghimpun informasi, ya. Oke, sekarang ada beberapa pemeriksaan untuk tahap awal nih yang harus kita tanyakan. Pertama adalah keluhan utama. Ada yang tahu bedanya antara keluhan utama dengan keluhan penyerta itu apa? Boleh mungkin Tommy Agus. Bisa Tommy jelaskan ke Ibu mungkin? Bedanya apa sih? Keluhan utama dengan keluhan penyerta yang Tommy ketahui, coba. Ya, sebelumnya izin Ibu, saya Tommy Agus izin menjawab. Ya, Kalau silakan. misalnya keluhan utama ini, keluhan utama dari penyakit tersebut kayak apa sih yang dirasain sama si pasien ini, di mana letak seperti kelemahannya di otot apa atau bagaimananya. Terus kalau misalnya keluhan penyertanya ini, dia kayak si otot ini ada bermasalah, tapi penyertanya sampai bagian mana aja gitu. Yang saya ketahui seperti itu sih, Bu. Oh, oke, baik. Terima kasih Tommy, luar biasa ya pendapatnya. Ibu setuju sekali ya. Jadi memang apa sih intinya dari keluhan utama itu adalah apa yang dirasakan oleh pasien. Yang paling utama yang membuat dia tuh jadi datang ke kita, ke fisioterapi gitu. Mau ngapain gitu, kenapa? Kenapa kok sampai datang ke kita sih gitu? Ya, ya, untuk keluhan utama ini kita belum berbicara otot atau apa penyebabnya ya. Jadi nanti supaya adik-adik ini terbiasa dengan soal kasus untuk UKOM, karena nanti exit exam yang nggak lulus UKOM-nya nggak dapat ijazah. Ya, jangankan dapat STR untuk praktek, ijazah aja nggak dapat. Ya, itu kan tidak diharapkan, makanya harus disosialisasikan. Jadi untuk keluhan utama ini belum bicara apa namanya tadi patologinya di mana, penyebabnya itu apa ya, belum sampai ke sana, baru sampai pada apa yang dirasakan. Misalnya contohnya tadi, keluhan utamanya apa? Nyeri pada bahu. Oke. Kapan? Terutama pada pagi hari. Gitu ya. Ini. Sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu. Nah ini ya. Kenapa kita perlu tanya kapan durasinya gitu ya? Atau nyeri bahunya tuh yang seperti apa itu nanti ya ini ya. Ini karena penting. Ini nanti kaitannya dengan nanti yang tadi disampaikan faktor penyebab gitu ya. Ini kalau pada pagi hari ini clue-nya sangat jelas. Berarti ini adalah degenerasi.
Kasus-kasus degeneratif ya seringkali ya morning sickness ya nyerinya itu pada pagi hari. Kaku pada pagi hari, pada saat bangun tidur kaku. Tapi setelah digerak-gerakan kok ya enak gitu ya. Itu berarti kemungkinan kita harus curiga ada degenerasi. Ya, apakah osteoartrosis misalnya seperti itu ya, spondiloartrosis, yang artrosis itu berarti kemungkinan ke sana. Ya, sejak kapan? Oh, sejak 2 hari yang lalu. Ini kan kita bisa tahu jadinya dia apakah akut, kronis atau subakut gitu ya. Karena kalau yang masih akut, aktualitasnya masih tinggi, ini nanti intervensinya juga akan berbeda. Ya, biasanya seperti ini keluhan utama. Ya, terus kemudian keluhan penyerta. Nah, keluhan penyerta ini yang menyertai ada enggak selain nyeri bahu juga misalnya disertai apa biasanya? Nyeri bahu, terus ada keluhan penyertanya juga tidak bisa menggerakkan tangan misalnya. Nah, ini kan penyerta. Lah, nyeri ininya sih nyeri bahu, tapi sampai nggak bisa gerak tangannya gitu. Nah, ini kita kan perlu curiga apakah memang ada distribusi saraf kah di sana atau seperti apa nih? Ya, ini kita harus curiga sampai ke sana. Ya. Terus kemudian goal harapan pasiennya apa? Goalnya apa? Misalnya ingin bisa nyerinya hilang dan bisa melakukan semua aktivitas pada tangan gitu ya. Nah, ini belum pakai bahasa fisioterapi kalau di sini karena ini masih bahasa pasien semua. Ya, jadi kalau di sini udah bicara nyeri pada otot, hebat sekali pasien tahu otot gitu ya. Ya di sini belum sampai ke sana. Ini saya bukan ngituin ke Tommy tadi ya, tapi memang seringkali gitu ya teman-teman ini terjebak di sini. Ya udah bicara di sini nyeri pada saraf gitu, wah hebat sekali. Ini belum. Ini kita belum tahu penyebabnya itu apa. Jadi ini masih bahasa pasien, ingat ya, masih subjektif yang dirasakan oleh pasien. Ini namanya anamnesis masih. Ya, sampai di sini ini masih anamnesis. Nih, ya. Oke, riwayat penyakit sekarang itu apa misalnya? Riwayat penyakitnya ini di sini boleh ditulis ataupun tidak ya, boleh cukup nyeri bahu aja, sejaknya enggak ditulis di sini juga boleh. Boleh dimasukkan di riwayat penyakit sekarang, misalnya 2 hari yang lalu, ngapain 2 hari yang lalu? Setelah bermain badminton, tiba-tiba merasakan nyeri gitu ya, pada bahu nyerinya nyeri lokal misalnya, atau nyeri menjalar dari bahu sampai tangan misalnya gitu ya. Itu harus jelas. Ini juga harus dimasukkan di sini. Pada bahu mana? Bahu kanan. Ya, 2 hari yang lalu setelah bermain badminton kemudian harus diamkan. Oke, atau diurut atau apa itu ditulis di sini semuanya ya. Urut ke tukang urut urut dan merasa lebih baik. Sehari kemudian
Os merasakan bahunya menjadi bengkak dan timbul nyeri yang lebih hebat dari hari sebelumnya. Misalnya gitu ya. Nah, ini cerita semuanya. Oke, jadi kita bisa bisa tahu ke record. Berarti pasien nih setelah itu dia malah larinya ke tukang urut gitu ya, merasa enakan. Setelah itu kok malah jadi makin nyeri lagi. Riwayat penyakit dahulunya ada atau tidak? Misalnya, apakah pernah cedera? Pernah cedera pada bahu 3 bulan yang lalu misalnya gitu ya. Karena ini akan berbeda kalau yang cederanya sudah berulang berarti kan repetitive injury. Nanti patologinya akan berbeda dengan yang baru pertama. Gitu ya. Kalau belum pernah baru pertama ya sudah tidak ada berarti tidak ada. Atau misalnya ada riwayat medis juga ditulis di sini penyakit dahulunya. Ya, apakah diabetes atau apa gitu ya, tulis semuanya di list ya. Kalau ada, jika ada, ya, jika tidak ada ya jangan dipaksa. Oke ya, ini. Kemudian riwayat sosial. Riwayat sosial ini kayak gimana? Di rumahnya apakah pasien ini tinggal dengan siapa? Dengan keluarganya, misalnya tinggal bersama anak dan istri. Misalnya. Ini sebagai gambaran karena nanti apakah ini kaitannya sangat luas kemana-mana ya. Jika pasien ini nanti seumur hidupnya akan bergantung ya, maka kita harus beritahu keluarga ya terkait dengan ADL-nya pasien setelah ini. Tapi jika akan kembali normal, normalnya itu akan seperti apa juga harus diberitahu ya. Dan ini juga nanti terkait edukasinya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di rumah ya. Silakan libatkan keluarga. Ya, dan juga kalau riwayat sosial ini juga nanti akan terkait dengan motivasi pasien. Ya, biasanya kalau pasien-pasien yang sendiri atau misalnya baru divorce gitu ya, itu juga akan terpengaruh. Ya, emosinya tuh akan labil. Orang yang emosinya labil, yang stresnya tinggi, itu tingkat kesembuhannya juga akan sangat terpengaruh. Ya, karena itu kan terkait hormonal. Hormonal juga berpengaruh terhadap sistem-sistem yang lain, sistem saraf, imunitas, terhadap sistem kardiovaskuler pulmonalnya gitu ya. Nanti kemana-mana larinya. Ya, maka kita harus tahu riwayat sosialnya. Bukan kepo yang kemana-mana ini ya. Tapi ini kembali ke goalnya kita nanti. Kemudian kemampuan sebelumnya. Nah, sebelum ini pasien tuh mampu apa gitu ya. Oh ya biasa, nggak ada ini. Beda halnya dengan misalnya pasien yang stroke berulang. Kemampuan sebelumnya memang dia waktu stroke sebelumnya udah 6 bulan yang lalu. Dia memang sudah tidak bisa jalan gitu ya. Terus sekarang stroke yang kedua gitu ya. Kita mau berharap apa gitu ya, karena yang lalu aja dia memang hanya bisa bed rest ya 6 bulan dan tidak di fisioterapi, tidak diapa-apain. Nah, itu akan sulit gitu ya untuk ke goalnya nanti. Ya, harapannya akan seperti apa. Kemudian pemeriksaan penunjang, kalau kaitannya dengan sistem saraf tepi, ini juga banyak pemeriksaan penunjangnya ya, apakah laboratorium ya, terus kemudian kalau elektromiografi misalnya terkait bagaimana voltase dari kekuatan ototnya gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya MRI jika memang diperlukan gitu ya, kayak misalnya spondilo artrosis gitu ya pada servikal atau lumbal ya, HNP seperti itu ya,
lebih baik kalau ada pemeriksaan penunjangnya supaya kita juga tahu ini sampai level mana tingkat kerusakannya. Apakah cukup dengan fisioterapi atau perlu penanganan dengan bedah misalnya. Ya, itu harus ada. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Halo, bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa. Boleh? Ada yang mau diskusi? Mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oh, boleh Kia, ya. Ya, saya Askia, Bu. Untuk yang kemampuan sebelumnya tadi, berarti kalau emang pasiennya itu pertama kali cedera, berarti kemampuan sebelumnya, misal tadi yang kayak yang kena bahunya, berarti kemampuan sebelumnya bisa menggerakkan bahu kayak gitu, Bu? Atau Ya. bagaimana? Ya, jadi misalnya ADL-nya mandiri, kemudian ADL mandiri itu kan luas semuanya berarti ya, dari mulai pakai baju segala macam itu dia bisa mandiri. Terus kemudian bisa menggerakkan bahunya, aktivitas pada bahu misalnya sampai badminton kan dia bisa, berarti kan sebelumnya sebetulnya nggak ada masalah gitu ya. Kemampuan fungsionalnya saja ya, yang dasar, yang kayak gitu itu bisa disampaikan di sini. Ya, tadi terkait ADL-nya, atau misalnya kalau memang stroke, kalau ini kan karena kasusnya ringan ya, yang cedera bahu seperti ini. Kalau misalnya low back pain ya, low back pain HNP yang sudah lama, terus misalnya penanganannya kurang tepat, kemampuan sebelumnya misalnya hanya bisa duduk saja gitu ya, itu disampaikan di sini. Ya, tidak bisa baru bisa duduk mandiri ya, ADL sebagian dibantu misalnya. Nah, itu disampaikan. Seperti itu ya, Kia. Ya, makasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, boleh kita lanjutkan ya. Kalau dalam penjelasan saya kurang jelas, boleh langsung di-cut aja ya. Izin Bu, gitu. Saya mau ini, boleh lanjut. Kemudian ini terkait kesadaran. Kalau kesadaran itu, kalau memang dia rawat jalan, biasanya kompos mentis. Nggak ada masalah. Akan tetapi kalau dirawat inap, dan apalagi dia misalnya masuk di ICU, ya perlu pemeriksaan tingkat kesadaran. Ada yang tahu menggunakan apa pemeriksaan kesadaran kalau di ICU, misalnya kalau pasien-pasien yang tidak sadar, menggunakan apa alat ukurnya? GCS, Bu. Oh iya, baik Sadam. Terima kasih. Pinter ini Sadam ya. GCS ya, Glasgow Coma Scale. Betul sekali. Ada yang tahu Glasgow Coma Scale ada apa aja pemeriksaannya, komponennya? Ada verbal, motorik, verbal sama motorik saja. Sama mata, Bu. Ya, eye atau visual, verbal dan motorik ya. Kemudian nanti dinilai dari hasil pemeriksaannya, kita nilai hasilnya seperti apa. Itu ada angka-angkanya ya. Ada yang masih ingat angka-angkanya? Sekian sampai sekian, apa ada interpretasi hasilnya ya? Ya, dari mulai tingkat kesadaran paling rendah, misalnya koma, sopor koma, kemudian ada apatis, delirium, ya itu semuanya ada nilainya. Ya, masih ingat? Udah lupa? Berarti dibuka kembali. Nanti pada saat praktek ya, jika memang diperlukan, ini sebetulnya bukan di mata kuliah ini, karena sebetulnya kesadaran kalau di mata kuliah ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu besar
ininya ya dibandingkan dengan yang sistem saraf pusat ya. Kalau saraf pusat itu untuk GCS ini penting sekali. Ya, kalau saraf tepi biasanya datang ke fisio itu kecuali rumah sakit tertentu ya yang memang seperti rumah sakit otak ya dari awal pasien itu fisioterapi itu sudah dilibatkan walaupun misalnya HNP gitu ya dirawat inap itu sudah pakai fisioterapi. Ya, rumah sakit yang lain pun beberapa rumah sakit sudah melibatkan fisioterapi, nah kita harus tahu. Tapi kalau yang belum melibatkan fisioterapi, mungkin kalau sistem saraf tepi ini banyaknya rawat jalan, tapi nggak ada salahnya kita juga menguasai terkait dengan GCS ini. Ya, mana tahu kalian diberikan kesempatan untuk menangani pasien-pasien yang memang pada saat tahap awal, misalnya dari pasca operasi seperti SCI gitu ya, HNP operasi dari awal sudah dengan kalian, nah itu boleh ya pada menggunakan GCS. Ada yang mau menambahkan terkait GCS? Masih ingat nggak tingkat kesadaran ini poin-poinnya? Berapa nilai GCS untuk kompos mentis kalau sadar penuh? Izin coba jawab, Bu. Kalau misalnya pasiennya dalam keadaan kesadarannya bagus gitu, biasanya 13 sampai 15. Terus kalau misalnya pasiennya agak-agak kesadarannya kurang nih, tapi masih respon, tapi kita buat ngetes kesadarannya si pasien, misalnya kayak harus dicubit gitu kan, ada rangsangan ini ya Bu, motorik ke badan si pasien gitu, itu biasanya pasiennya masuk kesadaran sedang itu ukurannya 9 sampai 12. Terus kalau pasiennya kesadarannya buruk itu biasanya 3 sampai 8. Mungkin boleh dikoreksi Bu kalau salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Melin ya. Mungkin secara garis besar tadi yang Melin sampaikan ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau untuk yang nilai-nilainya itu ada angka-angkanya ya. Jadi GCS itu kan tadi ada 3. Ada pada I, terus kemudian ada verbal sama motorik ya. Itu masing-masing ada nilainya. Kalau tadi menggerakkan kayak gitu itu ada respon-responnya itu ya ada nilainya untuk masing-masing ya. Nah, setelah dinilai pada masing-masing komponen tersebut nanti dijumlahkan totalnya ya. Jadi nilai total itu memang agak berbeda-beda ya ininya, tapi kurang lebih tuh ada yang kategorinya tuh koma, terus koma tuh level yang paling rendah ya. Koma, terus kemudian sopor koma, kemudian di atasnya sopor koma itu delirium, kemudian di atasnya delirium tuh somnolen ya, yang tidur terus kayak gitu itu somnolen. Delirium tuh kayak meracau kayak gitu. Kalau apatis tuh kayak cuek gitu ya. Kayak apa sih gimana sih apatis ya kalau kita ajak bicara kayak gitu dia kok neglect gitu. Ya, itu apatis ya. Baru kompos mentis. Ya, jadi koma itu level paling rendah. Yang koma itu kurang lebih 3, di atasnya itu sopor koma 4 sampai 6, kemudian di atasnya lagi ada delirium tuh sekitar 7 sampai 9. Kemudian untuk somnolen itu 10 sampai 11. Apatis tuh 12 sampai 13, kalau kompos mentis tuh 14 sampai 15. Ya. Jadi kalau untuk ininya ya
cara memeriksanya juga berbeda-beda ya. Kalau pada mata tentu saja kita lihat nanti ya, bisa membuka atau tidak gitu ya pada saat diberikan rangsangan ya. Terus kemudian pada saat diajak bicara seperti itu bagaimana responnya ya, itu sih yang harus dilihat ya. Ada respon spontan atau tidak ya. Kalau tidak membuka berarti nilai 1, kalau rangsang nyeri itu 2, kemudian diajak bicara itu 3, kemudian kalau spontan itu 4 ya. Kemudian kalau motorik itu nilai 1 tuh kalau tidak ada gerakan. Ya, kemudian kalau nilai 2 tuh kalau ekstensi pada lengan, kemudian adduksi ya, endorotasi pada bahu, pronasi pada lengan jadi seperti ini, itu berarti nilainya 2 pada saat diberikan ini ya. Kemudian fleksi pada lengan dan adduksi bahu itu 3 ya. Jadi banyak ininya ya. Nanti mungkin bisa dibaca kembali ya. Udah pernah mungkin ya di mata kuliah apa ini? Kalau verbal tuh tidak ada suara. Ya, apa? Di mata kuliah gawat darurat. Oh ya udah, saya rasa cukup mungkin ya. Nanti dibaca kembali. Yang jelas kita jangan sampai salah nanti menilai ya. Apakah tunggu sebentar nih ada informasi dari jurusan apa ini? Bapak Ibu, hasil revisi sidang diunduh minggu depan. Aduh. Oke, baik. Kita lanjutkan terkait ini. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada denyut nadi ya. Denyut nadi ini juga berpengaruh ya. Pada kasus tertentu seperti nanti kalian belajar tentang thoracic outlet syndrome ya. Itu apa namanya? Ada kelainan nanti pada denyut nadinya ya. Pada costovertebral nervus ya. Itu apa namanya, kalau saraf tersebut menekan ya, bukan saraf tapi di daerah costosternal dan costovertebral di sini ya, di daerah anterior itu ada misalnya otot scalenus ya, kalau mengalami spasme seperti itu nanti akan menekan saraf dan arteri yang ada di sana. Nah, arterinya kalau tertekan di sana itu apa namanya, akan menimbulkan irreguler pada arterinya, sehingga nanti pada saat kita cek denyut nadinya itu jadi nggak ritmenya itu nggak tek 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 misalnya ya, lup duk gitu kan, harusnya kan ritmenya itu sama gitu ya, reguler berirama gitu ya. Nah ini enggak kalau pada kasus tersebut ya, karena ada penekanan tadi ya akibat dari apa namanya, spasme pada ototnya ya, menekan pada saraf dan menekan juga pada arterinya sehingga denyut nadinya itu tidak beraturan. Ya, ini nanti akan kalian temukan nanti pada kasus thoracic outlet syndrome. Sehingga kalau pada kasus ini, jadi denyut nadi itu sebetulnya ada aturannya ya dalam memeriksa. Memeriksa denyut nadi disarankan kalau pada pasien rawat inap ya. Rawat inap itu kalian mengukurnya harus 60 detik. 1 menit itu full, tidak boleh di-courting ya. Maksudnya kan seringnya 30 detik nanti dikali 2 aja gitu ya. Itu nggak boleh kalau pada rawat inap. Nah, pada rawat jalan itu diperbolehkan ya 30 menit 30 detik ya dikali 2 tadi. Ya, atau bahkan kalau pada orang sehat boleh 15 detik dikali 4.
Akan tetapi untuk keakurasian gitu ya, kalau memang dia mengalami keluhan misalnya pada daerah servikal menjalar sampai ke tangan ya, kita harus curiga salah satunya TOS misalnya ya, thoracic outlet syndrome tadi yang penekanan pada arteri, maka kita harus 60 detik. Fullin aja periksa nadinya dan kita lihat ritmenya, bandingkan antara kanan dengan kiri. Ya, ritmenya seperti apa? Ya. Kalau ritmenya tidak beraturan, terus kemudian denyutnya berbeda antara kanan dengan kiri, kita perlu curiga. Ya, ritme tidak beraturan tuh gimana, Bu? Ya kadang jadi kan kalau beraturan tuh dalam hitungan waktunya itu sama. Dalam 2 detik misalnya 1 detik satu denyutan misalnya. Det 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 itu kan sama tuh. Kalau ini enggak det hilang. 3 detik kemudian baru muncul det. Terus kemudian det 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 det. Terus ya jadi itu namanya berarti irregular. Ya. Ada fase aritmianya gitu ya. Jadi ada henti denyutnya gitu ya. Nah, itu berarti perlu kita curigai ke sana. Ya, diperiksanya di arteri ini. Radialisnya, terus kemudian arteri brachialisnya juga ya. Terus kemudian kita cek juga yang arteri yang di proksimalnya ya. Tuh. Kemudian kooperatif atau tidak kooperatif ini juga perlu kita ketahui untuk nanti apakah kita perlu melibatkan keluarga atau tidak. Ya. Kemudian terkait tekanan darah juga barangkali ada penyakit penyerta. Sesungguhnya kalau pada kasus-kasus neurotepi ya tekanan darah ini tidak berhubungan secara langsung. Akan tetapi kalau ada penyakit penyerta, denyut darahnya tinggi atau terlalu rendah misalnya ya, pada kasus vertigo contohnya ya, kita patut curiga dan harus hati-hati ya. Kalau vertigo itu diferensial diagnosisnya tuh salah satunya misalnya ada penyakit kalau BPPV ya, jadi yang benign paroxysmal itu, vertigo pada perifer itu kita harus curiga ada vertigo sentral ya. Akibat darah tinggi bisa ya, sentral itu misalnya contohnya yang gangguan pada cerebellum gitu ya, itu perlu dicurigai ke arah sana juga ya. Atau juga yang tekanan darah rendah ya, jadi vertigonya itu akibat dari hipotensi ortostatik ya, dari mulai tidur ke duduk itu ada perubahan posisi menyebabkan terjadinya hipotensi ortostatik. Itu juga membuat keliengan. Ada orang yang karena perubahan posisi itu jadi tensinya itu menurun. Ya, itu biasanya diakibatkan oleh adanya adaptasi dari venanya ya, si pembuluh darahnya itu kurang baik. Ya, karena kan denyutannya pompanya tentu akan berbeda dari tidur ke duduk gitu ya. Itu kan ada effort yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan pada saat posisi tidur. Ya, dari tidur ke duduk apalagi langsung berdiri kayak gitu makanya tidak disarankan ya, harus duduk dulu baru berdiri. Ya, nah itu pada orang-orang tertentu ada hipotensi ortostatik, itu perlu dicurigai ke sana juga kalau pada saat vertigo. Enggak ada ke arah BPPV, coba cek tekanan darahnya pada saat perubahan posisi. Ya. Kemudian ada juga frekuensi pernafasan ya. Kasus-kasus tertentu pada sistem saraf tepi juga mungkin ada ini ya. Misal contohnya ini pada kasus lower cervical atau upper thoracal ya. Itu kan yang mempersarapi misalnya nervus phrenicus gitu ya. Nervus phrenicus yang untuk
pernafasan ya, itu kalau mengalami gangguan di sana itu frekuensi pernafasannya juga akan terganggu. Nah, itu harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian kognisi dan persepsi ini akan akan menentukan juga bagaimana dari goal treatment-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait kesadaran sampai kognisi ini? Jelas ya? Jika kurang jelas boleh ditanyakan. Jangan malu-malu, jangan sungkan, boleh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Izin tanya Bu, Boleh, silakan. itu buat denyut nadi sama tekanan darah ini itu cukup ditulis pakai bahasa normal tidak normal gitu atau pakai angkanya juga ya? Makasih Bu. Oke, terima kasih Zaid untuk pertanyaannya ya. Untuk tekanan darah, denyut nadi ya, sebaiknya pakai angka. Semua yang ada angkanya pakai angka. Jadi semuanya tuh pakai by data. Jangan ditulis dalam batas normal. Yaitu biasanya yang kayak gitu tuh suka males gitu ya. DBN gitu. Tahu dari mana dalam batas normal? Normalnya tiap orang kan berbeda. Kalau orang yang hipertensi ya seperti Bu Ratu ya. Bu Ratu itu 160-nya Bu Ratu itu sama dengan 120-nya kita. Bu Ratu itu bisa bertahan sampai 220/120. Kita orang normal ya yang tensinya biasa normal 220/120 kita udah bisa dipastikan kita tuh udah hemorrhagic stroke dan mungkin udah nggak sadar. Tapi Bu Ratu masih bisa beraktivitas maksudnya. Ya, walaupun cuma sakit kepala hebat gitu ya, tapi duduk gitu, itu masih bisa gitu, masih bisa bicara, masih normal. Ya, itu berbeda. Ya, kaitannya dengan adaptasi dari pembuluh darahnya. Ya, jadi nggak boleh menuliskan normal, tidak normal saja. Ya, tulis saja datanya berapa. Ya, nanti kan bisa ini, kita kan tahu di atas ada riwayat penyakit sebelumnya hipertensi atau tidak. Ya, itu nanti bisa menjadi gambaran ke sana. Ya, jadi seperti itu. Selain itu juga jadi kita perlu hati-hati ya, misalnya kalau yang memang ada hipotensi ortostatik tadi ya, itu perlu kita cek terus pada saat perubahan posisi, tidur kita cek tensinya, duduk cek tensi. Ya, karena untuk mengetahui tadi ada hipotensi ortostatik lagi atau tidak. Ya, jadi harus dituliskan. Ya, jangan hanya menuliskan dalam batas normal atau tidak normal. Dan berdasarkan usia pun kan berbeda. Normalnya Zaid sama normalnya saya, yang umur saya itu berbeda. Ada kategori tekanan darah berdasarkan usia. Denyut nadi juga berdasarkan usia. Bayi sama kita yang sudah umurnya 20 tahun ke atas berbeda normalnya. Ya, denyut nadi bayi itu sangat tinggi ya. Dan dia normal. 120 tuh bagi bayi normal, tapi bagi kita itu enggak normal. Ya, jadi harus dituliskan. Jelas ya, Zaid? Iya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, ini selanjutnya ada observasi. Nah, ini akan berbeda observasi untuk pada kasus sistem saraf tepi ya. Pada saraf tepi ini inspeksi untuk observasinya ini sedikit berbeda dengan yang pusat. Ya, jadi nanti tolong pada saat observasi ini teman-teman melakukan namanya inspeksi dan
Tunggu, nanti di bawah aja deh kalau yang untuk analisis gerak. Inspeksi aja dulu minimal. Inspeksinya dan ini terkait ini ya bagaimana cara datangnya, atensi, emosi, postur. Postur ini sangat penting ya pada saat inspeksi bisa kita lihat pola geraknya seperti apa, kemampuan ketidakmampuannya gimana. Kemampuan sensoriknya. Oh ya, yang ditulis di sini tuh belum pakai ini ya, belum pakai pemeriksaan yang sudah pasti. Misalnya kemampuan sensorik cukup kita tulis di sini, misalnya karena ini baru observasi, kita masih menanyakan misalnya, Ibu ada, kan pasti ya kalau pada sensorik ini, kalau pada sistem saraf tepi pasti mengalami gangguan ya. Jadi kalau pada vertebra misalnya, kalian kemarin kan kita sudah membahas tentang miotom dermatom ya, pada anatomi ya. Di kelas ini kan saya dermatom miotom masih ingat? Ya, Bu. Oke, kalau pada orang-orang yang mengalami defisit neurologis pada vertebranya, itu sudah bisa dipastikan dermatom dan miotomnya terganggu. Dermatom dan miotom itu satu paket, jadi kalau dermatomnya terganggu, bisa dipastikan miotomnya juga terganggu kalau memang dia gangguannya pada ini ya, pada vertebranya. Misalnya kita bicara pada C5 aja. C5 itu miotomnya apa, dermatomnya apa. Nah itu dua-duanya itu kita harus cek, kita periksa. Kalau misalnya datang pasien, keluhannya nyeri bahu, menjalar, menjalarnya itu sampai ke jari-jari gitu ya. Nah itu kita harus curiga, jangan-jangan dia ada gangguan motorik atau tidak gitu. Kita harus periksa yang lainnya juga. Ya, kita curiga kalau bahu itu kenanya itu apa namanya? pada apakah murni di bahunya atau pada level mana? Oh iya, bahu itu kan dipersarapinya oleh servikal, berarti kita perlu curiga servikalnya ada gangguan atau tidak gitu. Ya, ini harus kita cek lebih lanjut. Ya, di observasi ini kita periksa dulu pertama adalah posturnya, ingat ya. Bisa dibaca nggak ini? Warnanya agak silau, Bu. Sengaja, itu memang dibedakan. Oke, jika kurang jelas ini ya. Nah, posturnya, pola geraknya seperti apa, ya. Ini kemampuan dan ketidakmampuannya ya. Misalnya kalian tulis di sini posturnya tampak misalnya bahu kanan lebih tinggi daripada bahu kiri tampak depannya. Terus kemudian lehernya tampak adanya postural forward head posture ya. Terus kemudian pola geraknya seperti apa? Oh iya, apa namanya, pasiennya tuh pada saat misalnya ini, jadi saran saya di sini sudah harus ini saja deh, langsung ke arah ini aja, tuliskan di sini inspeksi. Terus kemudian ini pemeriksaan regional ya. Pemeriksaan gerak regional. Regional ini dalam artian misalnya nyerinya di bahu. Kalau kita bicara sistem saraf tepi, kalau bahu itu dipersarapinya oleh siapa? Siapa yang mempersarapi bahu? Wilayah bahu dipersarapinya oleh? Masih ingat dermatom miotom enggak? Halo? C3, C4.
C3 C4 berarti kan pada cervical kan? Ya, C3 C4 bahu. Oke, berarti kita perlu curiga, jangan ujuk-ujuk bahunya. Ini kita praduga tak bersalah dulu nih, kalau dalam hukum itu. Jadi kalau orang ngeluhnya di bahu, apalagi menjalar misalnya, tidak menjalar pun kita harus curiga. Ya, jangan langsung menjustifikasi yang udah pasti yang salah itu ya bahu gitu. Ya, misalnya di sini Zaid. Zaid itu melakukan suatu tindakan misalnya yang ini kita harus jangan sampai menjudge ya udah Zaid pokoknya salah kamu itu Zaid. Udah Zaid yang salah gitu. Nggak ada yang lain yang berkontribusi. Jangan langsung seperti itu. Bisanya Zaid melakukan itu tuh karena apa? Harus dilihat apakah karena pribadi Zaidnya. Kalau karena pribadi Zaidnya betul Zaid yang salah. Tapi ternyata oh bukan. Dia itu melakukan hal seperti itu karena diprovokasi oleh Milen misalnya. Milenianya yang memulai duluan misalnya gitu kan. Berarti yang salah bukan Zaid tapi Milen karena Milen yang membuat Zaid melakukan itu gitu. Jelas sampai sini. Jadi dalam hal ini walaupun bahu yang nyeri ya, jangan langsung menyalahkan bahu gitu. Ya, selalu ada praduga tak bersalah. Oke, bahu kamu itu bisa bergerak itu karena apa? Oh iya, karena ada saraf dan karena ada otot. Ototnya ada di mana? Oke, saraf dan ototnya ada di seputaran servikal dan bahunya. Berarti yang harus dilakukan adalah ini namanya pemeriksaan gerak regional. Regionalnya ada regional servikal, ada regional bahu. Di servikalnya dicek juga. Apa yang dicek, Bu? Lakukan gerakan pada servikal. Fleksi, ekstensi. Coba semuanya lakukan. Fleksi, ekstensi, servikal. Oke, ini pasien harus melakukan secara aktif. Ya, secara aktif. Ya, terus kemudian nah ini nanti mungkin apakah mau dimasukkan di observasi atau di analisis gerak boleh. Ya, yang jelas komponennya harus ada ini. Misalnya Bu, kayaknya itu lebih tepat di ini. Di analisis gerak aja boleh. Ya, untuk pemeriksaan gerak regional. Ini regionalnya servikal juga oke. Servikal kita periksa berarti servikal itu fleksi ekstensi. Ya, gimana? Memprovokasi nyeri ke bahu atau tidak? Kalau memang masalahnya di servikal, harusnya pada saat gerakan servikal tadi C4, C5, misalnya C3, C4 semuanya ya, kita lakukan gerakan fleksi ekstensi kan semuanya bergerak tuh. Harusnya kalau memang masalahnya di servikal, ini terpengaruh atau tidak? Terpengaruh. Ya. Karena memang masalahnya biangnya di sini. Kita provokasi di sini. Otomatis ini yang dipengaruhi pun akan meningkat nyerinya. Fleksi ekstensi menimbulkan nyeri pada bahu. Ini berapa provokasi? Ya. Jika masalah ada pada servikal atau apa namanya? Disebutnya apa sih? Apa namanya? Segmental ya. Segmental, segmen saraf ya pada vertebra itu disebutnya segmental. Ya, pada wilayah segmental yang mengalami masalah, maka pada saat gerakan ini nyeri. Oke, sampai di sini bisa difahami. Kemudian, kalau ternyata masalahnya, jika masalah pada bahu, maka gerakan
vertikal, tidak menimbulkan nyeri pada bahu. Jelas ya? Gerakannya, sorry, ini saya bukan cuman fleksi ekstensi. Nah, ya, tunggu ya sebentar. Ini ngajar dulu. Fleksi ekstensi dan 3 dimensi ekstensi. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, ya. Jadi kita nih mau menganulir masalah utamanya itu ada di mana sebetulnya? Apakah memang pada regio lokal atau segmental? Nah, ini kalau lokal bermasalah. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita curigai lagi, kalau ini menjalarnya memang sampai ke tangan, maka yang perlu kita cek, kalau ini nyerinya sampai ke tangan ya, kalau sampai ke tangan berarti semuanya kita cek, dari mulai servikal, bahu, elbow, sampai ke wrist, dan fingernya. Ya. Kalau masalah di sini, berarti ini semua harus diperiksa. Jelas ya? Kalau masalahnya di sini, maka ini semua yang diperiksa. Kalau masalahnya pada bahu, tentu saja termasuk yang lokalnya ya, bukan malah yang dikeluhkan wrist and finger, yang diperiksa elbow sampai cervical. Wrist and fingernya nggak diperiksa, enggak. Semua diperiksa. Ya, mulai dari cervicalnya, bahunya, elbownya, wrist and finger, semuanya diperiksa. Oke. Sekarang korelasinya apa, Bu? Misal nyerinya tuh di wrist and finger. Wrist and finger itu kan nyerinya tadi dari bahu menjalar sampai wrist and finger, banyak sekali patologi di sana. Maka kita harus mengeliminir yang lain. Kita harus memastikan penyebabnya itu memang di daerah tersebut gitu. Supaya kita tidak perlu memeriksa semua. Ya, karena kalau kita periksa semua servikal pemeriksaannya aja nyampe berapa puluh. Kita periksa semuanya. Bahu sekian puluh kita periksa semua. Elbow sekian puluh kita periksa semua. Kan nggak perlu kayak gitu. Ya, kalau dulu makanya ini disebutnya adalah quick test. Tes cepat. Untuk mengetahui masalah utamanya itu di mana gitu. Ya, tes cepatnya dengan cara apa? Tadi cukup fleksi ekstensi, 3 dimensi ekstensi. Untuk bahu tes cepatnya abduksi, elevasi atau fleksi elevasi. Ya, kalau pada saat abduksi elevasi atau fleksi elevasi itu ada provokasi nyeri, nyeri gitu kan. Kita kemarin aja udah belajar. Abduksi elevasi itu 0 sampai 180 derajat aja itu kalau ada nyerinya timbul di 0 sampai dengan 30 misalnya, itu berbeda dengan 30 sampai 70 derajat gitu ya. Itu berbeda. Jadi nanti penyebabnya kita akan tahu. Oh iya, masalahnya itu di bahu. Tapi kita nggak tahu, belum menyimpulkan masalah di bahunya itu apa. Apakah otot, tendon, saraf, atau apa gitu ya. Nah, kemudian turun lagi ke elbow. Karena nyerinya sampai wrist. Di elbow itu fleksi ekstensi. Lakukan provokasi. Kalau di provokasi elbow, fleksi ekstensi. Tunggu ya sayang, sebentar. Di sini masing-masing di rumahnya ada temennya nggak? Kalau mau praktek memungkinkan nggak? Enggak, Bu. Ya saya. Nggak ada orang? Enggak ada. Sama diri sendiri aja. Iya. Aduh. Yang lain ada yang ada ininya, keluarga atau siapa di rumah?
Atau sebenarnya ada tapi kalian gak lihat? Ada. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu nggak usah. Berarti sama diri sendiri aja dulu ya. Nah, Oris and Finger juga sama. Ya, nervus apa yang paling mudah aja, nervus medianus ya. Nervus medianus itu kan perjalanan sarafnya itu kan dia dari atas, dari mulai cervical berapa tuh ya, kalau nggak salah C5 sampai C7 ya. C5, C7, C8 turun gitu kan, melewati aksila, bahu, terus kemudian nanti dia turun ke bawah lewat bagian pronasi sini, pronator. Makanya ada namanya pronator teres syndrome nanti. Pronator teres syndrome itu sesungguhnya nervus medianus lesi juga, tapi akibat dari penjepitan oleh pronator teres. Sama nggak Bu dengan CTS? Sama. Cuman CTS itu levelnya dia lebih distal. Adanya di wilayah ini, wrist-nya. Gitu. Ya, sehingga kita perlu periksa sampai ke sana gitu. Jadi bahasannya ini agak ini jadinya ya. Sekali lagi kalau keluhannya di bahu, bahu saja cukup servikal dan bahu. Elbow berarti servikal, bahu, dan elbow. Wrist berarti servikal, bahu, elbow, sampai wrist-nya. Wrist-nya apa? Fleksi ekstensi juga. Hasilnya apa sih? Kalau memang masalahnya ada pada wilayah sini, ini elbow, fleksi ekstensi, dan pronasi. Ada provokasi enggak? Pada saat pronasi, nyeri banget. Aduh, ya Allah, sakit. Oke, fleksi ekstensi nggak ada, supinasi nggak ada, pronasi ada. Dari sini aja kita udah tahu nih. Kemudian wrist-nya fleksi ekstensi, oh iya nyeri juga, tapi nggak senyeri. Mana yang paling nyeri tadi? Oh ya ini. Berarti kita perlu curiga jangan-jangan ada pronator teres syndrome. Periksa lagi lebih lanjut nanti. Gitu. Ya, jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil ini mungkin istirahat dulu, silahkan dicermati baik-baik. Nanti saya akan tanyakan ke adik-adik, minta untuk menjelaskan kembali dan mempraktekkan. Ini aktif ya, pasiennya tuh harus secara aktif. Jadi jelaskan kembali, kalau hasilnya kayak gini berarti masalah di sini, kalau hasilnya kayak gini masalah di sini. Ya, silahkan dicermati dulu, Ibu kasih waktu 5 menit sambil break dulu ya.